Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping kita sekarang ada produk-produk yang gede-gede ya, ada casing 3 biji sama satu nih masih dibungkus, gue belum tahu isinya apa. Ini kiriman dari distributor S-Gear teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, S-Gear itu megang Techwear ya, megang Segotep, dan juga megang Jonesbo teman-teman. Itu distributor resminya adalah S-Gear. Karena beberapa dari kalian masih banyak yang nanya juga, masih banyak yang bingung, terutama Jonesbo ya teman-teman ya. Bang, ini Jonesbo distributornya apa? Kok kayak kagak jelas atau kayak gimana? Waktu dulu memang masuknya tidak lewat distributor resmi teman-teman. Tapi untuk sekarang Jonesbo itu tunggal distributornya yaitu si S-Gear ya. Berikut juga Techwear dan juga Segotep. Kalau ngomongin Techwear kita udah sering parah lah ya guys ya, rakit pakai produk dari Techwear. Kayak gue dulu PC pribadi pun gue ambil dari Techwear juga. Terus juga untuk Segotep kita udah sering banget di rakitan-rakitan pelanggan gue pakai water cooling Segotep Beaver, power supply Segotep yang BN series teman-teman ya. Itu juga mantep teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sekali lagi ya, Jonesbo, Techwear, sama Segotep itu dipegang sama distributor S-Gear ya. Dan sekarang kita akan unboxing teman-teman ya, karena gue belum tahu nih isian rinciannya gimana dari kayak 3 casing ini. Namanya sih udah jelas ya, gak ada gambarnya juga, cuman dalamannya gue belum tahu. Terus juga ini masih di bubble, gue belum tahu isinya apa aja, apakah cooler atau fan atau apa. Kita akan lihat lebih dekat ya, kita akan unboxing satu persatu dari mereka ini ya. Oke, kita lihat lebih dekat aja. Kita unboxing dari ini dulu ya. Di depan kita sekarang ada Techwear Fusion 3 ya. Ini casingnya support micro ATX tapi dia kecil teman-teman ya. Ini tuh nanti rencananya akan gue pakai untuk ngegantiin casing gue yang 3D printing yang itu tuh guys, tuh yang kecil itu ya. Jadi nanti kita akan pakai si casing ini, kita akan unboxing ya. Tampilan dulu seperti ini ya, full mesh. Jadi kita nggak bisa flexing isian dalamnya, cuman ya who care lah teman-teman kalau udah pakai casing kayak begini mah, yang penting performa ya. Udah dapet, ini udah dapat atau belum ya? Include 120 fan 2 biji sama 90 fan 1 biji. Kayaknya slotnya deh ya, bukan include deh, ini slotnya. Jadi kita bisa masang 3 fan, terus ada Type C-nya, ada USB 3. Oke. With handle. Seperti itu ya. Nah, ini katanya bisa 340 mm VGA-nya, terus coolernya 145, power supply 160. Ini udah mantep ya. 3,5, 2,5, bla 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 nya. Udah ada spesifikasinya di sini. Ini enteng guys. Kita buka guys. Itu gimana guys, puasa kalian lancar tidak? Wah. Handle-nya dia bisa agak longgar-longgar dikit guys. Gua kira tuh yang udah pakem gitu napa. Jadi kayak ada feel karet gitunya guys. Ini nanti review lengkapnya terpisah ya teman-teman ya. Sekarang gua hanya plek-plek cuma pengen unboxing aja. Keren guys. Asli guys. Dia hitam. Ini teman-teman. Nah ini handle-nya nih, gue sayang banget nih dia bisa gini-giniin guys. Segeser dia. Nah, ini ngebukanya gue masih kagak tahu gimana ya. Oke. Nah, ini ada power, USB 3, jack sama Type C ya. Ini harusnya bukanya ke atas langsung ya, atau kayak gimana ya. Gue bener-bener masih kagak tahu ini cara ngebukanya gimana, apa dari bawah atau gimana. Di sini ada baut teman-teman. Oke. Include guys fan-nya. Gokil. Nah ini enak nih, kalian tinggal pasang power supply sama tinggal pasang motherboard aja. Kalau gue pribadi mungkin lebih senang pakai mini ATX ya di casing ini ya. Tapi nanti kita lihat lebih dekat aja ya di next video untuk si review casing ini. Setidaknya kita udah tahu bentukan casingnya kayak gimana, dalamnya kayak gimana. Ih cakep guys, asli. Kita pindah ke casing selanjutnya. Selanjutnya guys, si Neo M3 ya. Ada tempered glass di sini, USB 3, include 3 ARGB ya. Oke, ini casingnya itu mau putih dah. Oke, ini
Oke, included ya, di atas 2x120, belakang 1x120. Ini tinggal pasang motherboard aja sih. Support GPU 285. Oke, coolernya 160, PS 140. Oke. Ini datang warna hitam ya, warna hitam datangnya. Ini kayaknya kecil juga deh. Apa enakan pakai mini ETX ya di sini ya? Intinya mikro dia bisa, guys. Bisa mikro, bisa mini. Yang tadi juga bisa mikro, bisa mini. Cuman kayaknya kalau untuk yang si Fusion gue lebih senang mini deh, biar gue ngatur kabel lebih tenang ya. Tapi balik lagi selera sih. Ini dia guys, si casingnya. Share dulu sini guys. Aduh, ada listrik statisnya, kaget gue. Nah dia guys, casingnya seperti ini. Dia bisa micro ATX yang 4 slot RAM ya, dia full. Ini udah include fan guys. Itu bisa water cooling nggak sih? Ada keterangannya nggak ya? Coba di Indonesia, gue pengen lihat. Oke, fan. Di sini nggak ada keterangan support water cooling sih teman-teman ya. Jadi supportnya fan aja. Ya, ini enak nih rakit di casing kayak gini, simple teman-teman. Satset ya. Oh, kecil ininya. Ringkes nih. Ini mini ETX juga bakal cakep sih guys. Oke. Ini fancy guys ya. Kalau water cooling mungkin dia akan mentok teman-teman. Oke. Tidak ikut 3 fan RGB, tinggal tambahin 2 di atas teman-teman. Ini udah cakep banget ya. Techwear tuh dari dulu nggak pernah pelit ngasih fan guys. Gua nyobain casingnya mereka pada cakep-cakep lah pokoknya ya. Ini kita tutup dulu guys, sebentar guys. Nanti kita review terpisah pokoknya kalau kalian pengen tahu. Ini gue pengen lihat lebih dekat aja isiannya, first impression gue guys ya. USB 3, USB 2 cukup lah teman-teman ya. Nah ini buat sirkulasi udah enak ya. Ini nggak bisa dibuka segini, harus langsung semua ya, sebebet-bebetnya ya. Tapi gue gak ngerti kenapa fan-nya dia terlalu bawah teman-teman ya. Mungkin gue akan pindahin rada atas dikit kalau misalkan agak mager teman-teman. Ini juga side panel bagian sininya udah ke cover buat sirkulasi guys. Kabel manajemen juga enak nih. Oh di sini lega. Kelihatannya kecil tapi ini nggak akan nyusahin kalian guys. Saya sama gue ketara banget guys. Mana casing yang nyusahin, mana yang kagak ya. Ada casing yang gede tapi kabel manajemennya kecil gitu ya, sempit gitu ya, jadi nyusahin gitu. Ada juga yang kayak gini, dia kecil sama kayak yang tadi juga tuh, itu gak nyusahin guys ya kalau kalian tahu mah. Oke, sip, cakep guys. Kita pindah ke casing selanjutnya ya. Next guys, casing terakhir ya, VX Trinity M2 Triple Tempered Glass MATX case ya. Oke, include 3 fan ARGB. Ini kayaknya untuk motherboard kecil ya teman-teman. Oke, 320 VGA, 160 cooler, 190 power supply, water cooling bisa 240 di atas ya. Oke, warna hitam lagi. Yang datang warna hitam. Semua casing hitam. Gue nggak tahu deh ini ada versi putihnya atau enggak ya. Nanti kalian bisa lihat lah di keranjang-keranjang yang gue ituin atau di deskripsi. Sekarang YouTube udah bisa keranjang-keranjangan guys, anjay. Kita buka sekarang. Oh ini kecil guys. Micro ATX bisa, tapi yang 2 slot RAM teman-teman ya, yang 6 baut. Kalau kalian pakai yang 8, 12 ini. Kayaknya gue akan pakai mini ETX juga dari casing ini. Oh ya, enaknya sih mini atau motherboard micro yang kecil teman-teman. Dia nggak pakai baut loh. Iya anjay, dia nggak pakai baut lagi guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai micro ATX yang 4 slot RAM, itu bablas guys sampai sini nih. Oke, enakan yang kecil aja ya, atau mini ETX sekalian. Tapi balik lagi selera sih teman-teman ya.
Oke, pertombol-tombolan ini ada di atas ya tuh. Power, reset, USB 2, jack, type, sorry apa ini, USB 3 bukan Type C ya. Oke, bisa water cooling, bisa fan juga. Ini udah include 3 fan ya, sampingnya reverse teman-teman. Oke. Kita buka sininya, udah pasti lega ya. BTW guys, casing kayak gini teman-teman harus pinter-pinter dalam kabel manajemennya ya, sama masukinnya. Apalagi kalau kalian pakai komponen micro ATX yang besar ya. Oke. Ini kalian bisa tambahin dust filter lagi nih, 120, 120, 120, 240 kalau misalkan mau ya. Oke. Ini guys, kalau misalkan kalian mau rakit ya, kalau pakai casing kayak gini, pertama lepas dulu ini ya, biar gampang nih guys. Terus masukin motherboard, pasang power supply-nya colok-colokin dulu kabelnya. Motherboard, colokin kabel casing sama kabel fan. Terus kabel power supply kalian colok-colokin, baru power supply-nya masukin. Ya baru dibaut. Jangan dibaut dulu, karena kalau dibaut dulu nanti akses kalian susah nih ke sini sama ke sini. Jadi masukin dulu kabelnya, baru power supply-nya dipasang terakhir ya. Kalau gue sih akan lebih senang kayak gitu ya. Sepengalaman gue kayak untuk casing-casing kecil-kecil kayak begini ya. Hasilnya memang compact banget teman-teman. Kalau teman-teman suka mah pasti senang nih kayak gini nih, untuk yang kecil-kecil tapi pengen akuarium. Ini casing udah, sekarang kita unboxing yang di bubble wrap tadi guys. Ini dia yang gede ini. Gimana nih bukanya nih? Kemana jalur bukanya ini? Oke. Ini harusnya fan sama cooler sih guys. Oh, gokil. Kita lihat ya. Ini ada fan dari Techwear ya, topan quad ya, ada RX sama AX. AX itu yang normal ya atau forward, RX itu yang reverse. Oke, gokil. Warna apa guys? Putih. Oh, dia dapat bautnya 2 guys. Ada baut panjang sama baut kecil guys. Nah, ini penting banget guys, karena beberapa fan cuman ngasih baut pendek doang guys. Untuk casing-casing yang harus pakai reverse di bawah, nanti malah balatak guys. Kagak dapat baut panjangnya, bingung ngebautnya. RX-nya ini kelihatan warna putih sama hitamnya di mana dah? RX kita keluarin dulu ya guys ya. Oh, ini di sini guys, white, black. Di samping keterangannya tuh. RX white, reverse white kita dapat 3. Terus RX black. Ya, RX lagi nih. Ini RX black kita dapat 3. Ini RX black 3. Reverse white sama reverse black ya, dapat 3. Ini kita lihat isinya guys. Kita keluarin dulu biar gua nggak bingung nanti ituin ya. Ini AX yang forward putih 3. Forward hitam juga 3. Oke, masing-masing 3 ya, forward dan reverse. Nah, ini Segotep ya, cooler tower kecil. Segotep T2 nih harusnya serinya ya. Ini apa nih? Ini Jonesbo HP 400S, ini low profile nih buat rakitan-rakitan mini ITX ya guys. Ini hitam sih harusnya. Oh, cakep. Terus ini CR 1300 Evo ya. Kalau ngomongin seri CR series teman-teman ya, gue waktu itu ada rakitan yang gue selalu make Jonesbo CR 1200 sama 1400 kalau nggak salah. Dan ini udah oke. Gila, packagingnya khas banget, sumpah. Ini nostalgia banget si ininya nih guys.
Iya. Nanti kita unboxing aja guys. Kita pisahin kontennya ya guys ya. Sama ini yang terakhir nih. Segotev F14. FI4 atau F14 ini ya? Oh, FI4 teman-teman ya. FI4. Ya, dia ada tampilan displaynya di sini juga ya. Kita rapin dulu guys. Gua rapin dulu, posisiin dulu, baru kita lihat satu-satu. Nah guys, ini dia 4 cooler dan 4 fan ya. Gue mau lihat satu persatu dulu nih, yang white ya nih. Oke, ya baut panjang dapat, baut pendek juga dapat, dan ini RGB teman-teman ya. Cakep guys, gue nggak bohong guys. Ini reverse guys, dan ini cukup berat teman-teman. Lampunya nanti harusnya ada di pinggir sininya ya. Sama untuk kabelnya dia udah cowok cewek semuanya, jadi bisa DC chain, kalian nggak perlu RGB controller, ini udah gampang banget teman-teman ya. Gokil, cakep guys, sumpah cakep banget. Terus kita buka RX yang blacknya ya. Isinya pasti sama teman-teman. Ini mewah sih, jujur gue nggak bohong guys, ini mewah. Nanti juga mereka akan mengeluarkan ini juga guys, fan yang non lampu yang warna hitam dan warna putihnya ya. Jadi teman-teman nanti tunggu aja, dari Techwear akan ada keluar tuh. Kalau kalian pengen, bang gue pengennya yang non RGB, nanti tungguin aja guys. Oke. Ini reverse nih dua-duanya. Sekarang yang forwardnya guys. Nah, Tara ya guys ya, mana reverse mana forward ya. Bedanya di blade-nya, dan ini beda di arus anginnya. Kalau yang forward tuh angin masuk depan keluar belakang, kalau reverse kebalikannya, masuk belakang keluar di depan. Nah, ini yang reverse yang black. Yang forward yang black. Oh, dibandingin kayak gini guys. Jujur ini mewah banget guys, gue kagak bohong dah. Gokil aja Techwear bikin produk. Nah, ini yang low profile. Nah, pasti ini packaging untuk manualnya ya. Ini kecil guys, cakep banget. Gue belum nemuin yang setipis ini nih. Gokil. Ini harusnya kayak buat Ryzen 7000 series atau Intel Ultra. Ini udah cakep banget guys. Iya, nanti akan gue pasang sama Gen 13 guys, karena gue yang mini GTX-nya sama Gen 13 soalnya. Cakep banget. Oke, kita masukin lagi dulu guys, biar tidak buyar ya. Kecil banget ya. Ini CR 1300 nih tadi. Dia masangnya udah baut ya, bukan yang jepit-jepit teman-teman. Jadi udah nggak bakal nyusahin kita guys. Heat pipe. Oke. Sekarang gue lebih tenang jujur sama Jonsbo, karena balik lagi udah dipegang sama S-Gear. Dulu kan rada was-was guys. Kalau kita mau pakai produk Jonsbo tuh kayak distributornya tuh nggak resmi Indonesia guys. Jadi dia emang datang dari luar negeri, didatengin ke Indo, dan ya udah gitu guys. Nah, kalau yang ini udah resmi guys. Segotev juga nih. Segotev punya cooler juga guys, cooler kecil-kecilan. Nah, ini masih yang jepit ya teman-teman ya. Ini harusnya harganya paling murah nih yang ini. Kecil-kecilan. Oke. Cakep guys. Ini kalau pertama-pertama punya PC dulu guys, ngingetin gua kayak waktu awal-awal ngerakit DDR3, cooler gue modelnya kayak gini guys, jepit kayak gini. Keren. Tutup lagi guys ya, biar nggak pusing. Nah, ini satu lagi nih, ini main karakter nih. Kalau kata yang lagi rame mah main karakter anime. Tapi ini nggak ada animenya guys ya. Oke. Ini dibantu sama plastik biar ngeluarinnya lebih gampang. Gokil. Nah, ini
ada USB 2.0-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang ada indikator-indikator kayak gini, USB 2.0 wajib dicolokin ke motherboard ya, karena kalau nggak ada itu ya lu nggak bisa munculin suhunya berapanya guys. Nah, untuk fan-nya dia RGB teman-teman ya. Jadi nanti ini seperti ini guys. Tuh. Oke. Ini cakep sih. Oke, 4 heat pipe teman-teman. Oke, ini semua udah mantep ya. Oke teman-teman, cukup segitu aja untuk video kali ini. Lebih lengkapnya nanti akan ada di next konten ya. Kalau kalian minat, linknya udah gue drop di deskripsi dan udah gue taruh juga di keranjang. Oke, semoga bermanfaat.